serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmatnya kita bisa berkumpul bersama untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Selawat serta salam tetap bahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Acara ini merupakan acara webinar pertama yang diselenggarakan oleh BEM STI Cendekia Bojonegoro. Webinar ini mengusung tema Scholarship for Everyone. Berikut saya bacakan susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, dan acara yang keempat yaitu pemaparan materi webinar sekaligus sesi tanya jawab. Serta yang terakhir yaitu acara penutup. Acara yang pertama yaitu marilah kita buka acara ini dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Suwarno Esa MM selaku Ketua STI Cendekia Bojonegoro. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil amma ba'du. Para peserta webinar Stekia yang pertama yang kami banggakan, juga kami hormati narasumber baik dari Dignas maupun dari Ibu Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, serta anak-anakku mahasiswa Stekia, utamanya adalah BEM selaku penyelenggara webinar pada hari ini. Izinkan yang pertama dan yang utama, mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan dan ridhonya kita bisa bermuajah melalui virtual seperti ini. Kita bicara tentang pendidikan, tentunya sesuatu hal yang sangat penting, ya. Kita bicara pendidikan, tentu adalah merupakan satu kebutuhan dari setiap manusia. Pendidikan sangatlah penting karena mengangkut masa depan bangsa, masa depan generasi penerus bangsa, dan tentunya menyangkut masa depan bangsa dan negara kita. Tentunya kita bicara masalah pendidikan perlu kita berikan satu yang terbaik, sarana yang terbaik, tempat yang terbaik, utamanya untuk generasi muda sebagai pembawa tongkat estafet para pendiri bangsa untuk menjadikan bangsa kita nanti lebih baik dan lebih bermartabat. Kita bicara masalah kebutuhan pendidikan tinggi, ya. Tentu tidak harus hanya dinikmati hanya oleh orang-orang yang berduit saja atau orang-orang yang kaya, dan tentu harus ada pemerataan. Dan yang paling penting harus dibukakan kesempatan. Stekia sesuai dengan slogannya berani maju semakin. Dan sesuai dalam visi dan misinya, Stekia ingin mengantarkan generasi muda yang unggul, yang bermartabat dengan nilai-nilai Islami yang baik. Tentunya kegiatan pada hari ini yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa, kami ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya terlaksananya webinar dari BEM yang baru dilaksanakan pada pertama kalinya pada hari ini. Semoga pada kali lain kegiatan-kegiatan ini bisa lebih ditingkatkan. Jujur kami ingin mengatakan bahwa bicara masalah pemerataan pendidikan dan kesempatan,
putra dan putri di Bojonegoro, terutama yang baru saja lulus SMA atau SLTA, yang mungkin kemarin juga belum bernasib baik ya, pada seleksi masuk di PTN, kami tetap membuka peluang pada anak-anak semua, generasi muda yang ada di Bojonegoro, untuk bisa bergabung bersama kami di Stekia. Stekia di Bojonegoro menawarkan 2 prodi yang sudah terakreditasi B semuanya. Dan insya Allah kita untuk akreditasi institusi, mohon doanya juga akan berakreditasi B. Bapak, Ibu, dan peserta webinar yang berbahagia, tentunya kami tidak akan berpanjang untuk menyampaikan ini karena dibatasi waktu, dan kami menyambut gembira dan kami ingin menyampaikan selamat untuk mengikuti webinar, dan tentunya nanti akan mendapatkan pencerahan juga penjelasan dari para nasum yang sudah tersedia, yaitu dari Stekia, yaitu dari Ibu Nina, Wakaf 3, yang akan menjelaskan terkait dengan program-program beasiswa yang ada di Stekia, baik itu program-program beasiswa dari yayasan maupun juga dari Dikti dan dari tempat-tempat yang lain yang kita mintakan untuk diberikan kepada siswa dan siswi kami yang belum beruntung untuk bisa tetap melanjutkan sebagai mahasiswa dan kuliah di Stekia. Terima kasih, dengan pernyataan ini kami ingin menyampaikan untuk dibuka secara resmi dan dilanjutkan pelaksanaan hari ini. Dan untuk semuanya tetap semangat, berani maju semakin cerdas. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang pertama. Beliau adalah Bapak Heru Martono Eskom, usia beliau 35 tahun, dan beliau adalah tim teknis beasiswa perwakilan dari Dinas Pendidikan Bojonegoro. Beliau alumni dari ITB Malang. Kepada Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita patut bersyukur pada Allah karena pada siang ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kesempatan untuk saling berbagi di acara yang luar biasa ini. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang pertama yang kami hormati kepada Bapak Tri Suwarno SHMM selaku Ketua STI Cendekia Bojonegoro, dan yang kami hormati Ibu Hafiza N. Amrina SPD MPD selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan STI Cendekia Bojonegoro, dan yang kami hormati dan yang kami bangga-banggakan seluruh peserta yang berkesempatan untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Dan juga tak lupa kami perwakilan dari Dinas Bojonegoro menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BEM Cendekia, BEM STI Cendekia, yang pada hari ini telah mengadakan acara webinar yang pastinya akan bermanfaat untuk kita semuanya.
Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami dari Dinas Pendidikan mohon maaf karena Bapak Kepala Dinas kami, beliau ada kepentingan yang tidak bisa diwakilkan. Jadi untuk kesempatan kali ini untuk menghadiri webinar selaku narasumber, beliau memerintahkan kami untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Oleh karena itu, kepada Bapak Tri Suwarno dan Ibu Hafiza, saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa materi untuk teman-teman peserta semuanya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan semua peserta pada siang hari ini. Untuk materi yang pertama, ini kita live saja, jadi supaya nanti kita santai, tetapi kalau apabila ada pertanyaan, monggo nanti ketika di sesi tanya jawab nanti akan kita memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Terkait beasiswa, yang ingin kami sampaikan kepada panjenengan semuanya adalah terkait beasiswa yang ada di Dinas Pendidikan, itu kebetulan adalah program dari Ibu Bupati Bojonegoro. Itu di kami ada 2 jenis beasiswa. Ya. Yang pertama, untuk yang pertama jenis beasiswa adalah beasiswa prestasi atau biasa yang kita kenal dengan beasiswa saintis. Beasiswa prestasi atau saintis ini diberikan kepada seluruh warga Bojonegoro yang ber-KTP di Bojonegoro. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah kita di sini melaksanakan perekrutan, kemudian penerimaan beasiswa mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa ini diatur sesuai dengan juknis, kemudian ya, dan juknis itu diatur juga di Perbu. Nah, jadi kami di kantor, kemudian Dinas Pendidikan itu untuk melakukan perekrutan itu kita berdasarkan atas itu. Yang pertama, ini kami akan menjelaskan terkait beasiswa prestasi atau saintis di sini, ya. Nah, maksud dan tujuan dengan diadakannya beasiswa ini adalah, maksud kami adalah pemerintah Bojonegoro dengan adanya beasiswa berprestasi pendidikan tinggi, diharapkan mahasiswa Bojonegoro dapat lebih terpacu dan termotivasi untuk mencapai prestasi di bidang tersebut yang bersinergi dengan peningkatan prestasi akademiknya. Itu maksud yang pertama. Kemudian, beasiswa ini mempunyai tujuan yang pertama untuk mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah karena kurangnya biaya pendidikan. Kemudian tujuan yang kedua, untuk mewujudkan pemerataan suatu ilmu pengetahuan dan keterampilan terhadap masing-masing orang ataupun warga Bojonegoro yang membutuhkan. Kemudian tujuan yang ketiga, itu untuk memberikan penghargaan dan apresiasi bagi mahasiswa Bojonegoro untuk lebih berprestasi. Nah, itu tadi merupakan salah satu kenapa beasiswa di Bojonegoro itu diadakan, kemudian diciptakan, yaitu mempunyai maksud dan tujuan seperti yang saya ceritakan tadi.
Kemudian untuk manfaat dari beasiswa itu sendiri, yang pertama manfaat dari petunjuk teknisnya, ya. Nah, ini dapat bermanfaat bagi para penerima mahasiswa, ya, itu pada lingkup dinas pendidikan, ya, dan juga pada lingkup pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, sehingga beasiswa yang disalurkan tadi bisa tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat penggunaannya. Selain itu, manfaat dari beasiswa ini itu dapat meningkatkan mutu mahasiswa, ya, memberikan penghargaan atas capaian prestasi mahasiswa, dan juga bisa menambah semangat kepada mahasiswa untuk terus berprestasi, baik secara akademik maupun non-akademik. Benar. Nah, kemudian untuk beasiswa prestasi atau saintis ini yang pertama, itu mempunyai target dan sasaran, atau kira-kira siapa sih yang kita jadikan atau kita infokan ataupun sasaran kita untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Sasaran dan target beasiswa pendidikan prestasi ya tinggi saintis ini adalah yang pasti adalah warga Bojonegoro yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi negeri, ya, semua jurusan dan program studi saintis yang diatur dalam petunjuk dan persyaratan calon penerima. Nah, selanjutnya untuk kriteria calon penerima, ya, kriteria calon penerima di beasiswa yang kita atur di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro adalah 1. Mahasiswa strata 1 dan atau D4 perguruan tinggi negeri, ya, yang dibuktikan dengan surat keterangan menjadi mahasiswa dari perguruan tinggi negeri yang bersangkutan dan merupakan mahasiswa murni, bukan dari transfer. Itu yang pertama kriterianya. Kemudian yang kedua, kriterianya untuk yang di Dinas Pendidikan kami itu adalah penduduk Bojonegoro yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil minimal 6 bulan sebelum pengajuan oleh calon penerima beasiswa. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk kriteria yang beasiswa yang di Dinas Pendidikan itu sesuai dengan petunjuk teknis dan pastinya juga sesuai dengan Perbup 2020 yang diatur di Perbup nomor 15 tahun 2020. Nah, untuk kriteria yang ketiga tadi adalah mahasiswa yang berprestasi tadi dibuktikan dengan memenuhi satu atau lebih ketentuan. Satu, mahasiswa yang memiliki indeks prestasi semester nilai IPS di atas 3,00. Jadi minimal itu 3,00. Dibuktikan dari semester terakhir saat digunakan
mahasiswa. Kemudian untuk kriteria atau calon penerima itu salah satunya juga tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, badan usaha milik negara atau pihak swasta, di mana mahasiswa tadi yang mengajukan ke kami itu harus bisa membuktikan bahwa mahasiswa tersebut tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain dengan dibuktikan surat pernyataan bermaterai yang diketahui oleh perguruan tinggi. Jadi boleh minta di kampus yang sekarang. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, untuk kriteria yang bisa mendaftarkan di beasiswa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, ya. Penerima beasiswa sebagaimana pada huruf E, ya, pada huruf E, itu sudah diatur fakultas apa saja, kemudian jurusan-jurusan apa saja yang bisa mengajukan untuk beasiswa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Yang pertama itu ada dari Fakultas Teknik. Fakultas Teknik ini program studinya itu teknik sipil, teknik arsitektur, teknik planologi, teknik geologi atau geodesi, teknik limbah, teknik lingkungan, teknik industri, teknik mesin, teknik kimia, teknik informatika atau teknik komputer, teknik elektro, dan teknik perminyakan. Prodi-prodi tadi itu merupakan prodi dari Fakultas Teknik. Kemudian untuk fakultas yang diatur di Pergub dan di Juknis untuk pengajuan, syarat pengajuan beasiswa di kami, yang kedua ada Fakultas Pertanian. Kalau Fakultas Pertanian ini itu untuk semua jurusan. Kemarin yang sudah masuk di kami itu ada yang dari ilmu tanah, kemudian di agrobisnis, dan lain-lain. Itu yang Fakultas Pertanian. Nah, selanjutnya, ada Fakultas Peternakan dan Perikanan. Ini juga untuk semua jurusan. Kemudian selanjutnya, fakultas yang bisa mengajukan di sini sesuai dengan yang diatur di Juknis dan di Pergub, itu adalah Fakultas Kedokteran. Dan program studinya adalah kedokteran umum. Nah, itu tadi adalah beberapa persyaratan atau kriteria yang bisa mengajukan di program beasiswa prestasi ataupun saintis yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Nah, untuk besaran beasiswa, untuk besarannya, itu di kami adalah beasiswa diberikan
setiap semester dengan nilai sesuai dengan UKT, uang kuliah tunggal UKT. Nah, bagi masing-masing per semester beasiswa itu diberikan bila mana mahasiswa tersebut tetap bisa mempertahankan nilai IPS sesuai dengan syarat minimal yang telah ditentukan tadi. Jadi, apabila mahasiswa itu di semester 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu bisa mempertahankan nilai IP-nya, IP per semesternya itu di atas 3,0 tadi, maka mahasiswa tersebut masih berhak untuk mendapatkan biaya beasiswa dalam bentuk biaya UKT ini. Nah, kemudian sumber dana dari kami, ya, sumber dana yang ada di kami itu bersumber dari APBD Bojonegoro, ya, dari APBD Bojonegoro, tahun anggaran dimulai tahun ini 2020 melalui DPA di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Untuk sifat bantuannya, beasiswa prestasi pendidikan tinggi diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, ini melalui Dinas Pendidikan Bojonegoro, yang bersifat stimulan, diberikan per semester. Dan jika pada semester berikutnya nilai IP semesternya di bawah ketentuan, maka pada semester tersebut tidak bisa menerima beasiswa ini. Beasiswa ini diberikan sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap capaian prestasi mahasiswa baik secara akademik maupun non-akademik. Itu yang beasiswa prestasi ataupun yang beasiswa saintis di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Kemudian di sini untuk yang kedua, kami akan menjelaskan terkait program beasiswa yang ada di kami, yaitu program beasiswa 1 Desa 2 Sarjana. Untuk program beasiswa 1 Desa 2 Sarjana itu kurang lebih hampir sama. Tetapi kalau yang tadi di beasiswa prestasi ataupun saintis itu jurusannya sudah diatur hanya jurusan-jurusan tertentu pada fakultas-fakultas tertentu. Untuk beasiswa 1 Desa 2 Sarjana ini lebih luas, yaitu untuk semua jurusan. Ya. Nah, untuk sasaran dan maksud dan manfaat ataupun targetnya hampir sama dengan beasiswa prestasi ataupun saintis tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk yang beasiswa 1 Desa 2 Sarjana ini, ya, ini ada beberapa persyaratan itu yang dikhususkan memang untuk dari keluarga tidak mampu atau mohon maaf atau bisa dikatakan miskin, ya. Untuk yang beasiswa 1 Desa 2 Sarjana ini, untuk kriterianya ataupun calon penerimanya itu masih sama, yaitu untuk mahasiswa S1 ataupun
D4 sama-sama masih di perguruan tinggi negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan menjadi mahasiswa dari perguruan tinggi negeri. Kemudian yang kedua, penduduk Bojonegoro yang dibuktikan dengan KTP dan KK asli dari Bojonegoro ataupun minimal 6 bulan sebelum pengajuan oleh calon penerima beasiswa. Untuk kriteria yang ketiga, bisa dari lulusan SMA atau sederajat dengan kriterianya sebagai berikut. Satu, nilai ujian sekolah ranking tertinggi di desa tempat tinggalnya. Yang kedua, berasal dari keluarga tidak mampu yang mana dibuktikan dengan kartu PKH atau program keluarga harapan dan atau kartu Indonesia Pintar dan atau kartu petani mandiri atau surat keterangan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, itu programnya Kemensos yang ada di Dinas Sosial. Yang ketiga, untuk kriterianya lulusan SMA, diterima di perguruan tinggi negeri pada semua jurusan. Sedangkan untuk kriteria mahasiswa yang bisa mengajukan ke kami dan bisa mendapatkan formulir ataupun formulir pendaftaran ke kami, itu yang memenuhi kriteria 1 atau lebih ketentuannya sebagai berikut. Ini yang untuk mahasiswa ya. Kalau tadi kan untuk yang SMA, lulusan SMA. Kalau ini yang untuk yang mahasiswa. 1, mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa yang memiliki indeks prestasi semester atau nilai IPS di atas 2,75 sejak semester 1 sampai semester terakhir ketika semester yang digunakan mahasiswa dati untuk mendaftar. Kemudian yang kedua, juara 1 atau sampai 3 kejuaraan akademik tingkat provinsi atau nasional atau internasional pada bidangnya. Kemudian kriteria calon penerima beasiswa baik dari lulusan SMA ataupun dari mahasiswa di program beasiswa 1 Desa 2 Sarjana ini itu selanjutnya adalah tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau badan usaha milik negara, atau pihak swasta, yang dibuktikan sama dengan yang saintis atau prestasi tadi, dengan surat pernyataan bermaterai serta diketahui oleh perguruan tinggi. Selanjutnya, penerima beasiswa adalah mahasiswa S1 atau D4 pada perguruan tinggi negeri pada semua jurusan atau program studi
dan merupakan mahasiswa murni, bukan mahasiswa transfer. Untuk besaran beasiswanya itu sama, diberikan dalam bentuk UKT atau uang kuliah tunggal. Nanti akan di-cover di beasiswa ini. Untuk sumber dananya dari kami juga sama, itu dianggarkan dari APBD Kabupaten Bojonegoro. Kita mulai di tahun ini 2020. Nah. Kemudian untuk prosedur, mekanisme bagaimana cara mendaftar program beasiswa, baik yang prestasi tadi atau saintis, maupun program beasiswa yang satu desa, dua sarjana. Pengajuannya atau membuat sebuah proposal yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro, CEHI, Kepala Dinas Kabupaten Bojonegoro, ya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Dan melampirkan yang pertama surat permohonan untuk mendapatkan beasiswa program prestasi atau saintis ataupun program satu desa dua sarjana. Kemudian yang juga harus dilampirkan adalah surat keterangan menjadi mahasiswa dari perguruan tinggi negeri atau tempat mahasiswa belajar bagi yang sudah kuliah. Kemudian fotokopi KK, fotokopi KTP. Nah, khusus untuk yang satu desa dua sarjana itu harus melampirkan fotokopi, ya, kartu PKH atau KIP atau kartu petani mandiri atau DTKS. Nah, kemudian melampirkan juga fotokopi KHS atau LHS dari semester 1 sampai semester terakhir yang digunakan untuk mendaftar. Tuh. Dan juga melampirkan surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain yang diketahui oleh pihak perguruan tingginya dan juga bermaterai untuk mahasiswanya. Ya, kami di sini hanya sekedar memberikan informasi terkait beasiswa yang kebetulan diberikan oleh Pemkab Bojonegoro yang diselenggarakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Untuk saat ini, di Dinas Pendidikan kami, di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, untuk program-program beasiswanya, untuk sementara memang untuk mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi negeri. Asalkan KTP Bojonegoro, KK Bojonegoro, ya, itu bisa mendapatkan melalui Dinas Pendidikan
walaupun kuliahnya itu ada di luar Jawa, itu juga bisa mengajukan. Asalkan KTP-nya KTP Bojonegoro, KK Bojonegoro, kemudian sesuai dengan jurusan-jurusan ataupun prodi-prodi yang tadi saya jelaskan di depan. Bagi mahasiswa-mahasiswa ataupun peserta yang hadir pada siang hari ini, yang kebetulan dari mahasiswa, yang mungkin belum berkesempatan atau punya kesempatan untuk mendaftarkan, kita masih membuka pendaftarannya gelombang kedua. Silakan mengajukan proposal ke kami, atau kalau memang kurang jelas, silakan datang ke kantor kami. Kami akan memberikan informasi sejelas-jelasnya. Ya, atau mungkin langsung saja mencari saya, bilang ke Pak Satpam mau mencari Pak Heru untuk mendapatkan informasi tentang beasiswa. Kami akan melayani semaksimal mungkin. Ya. Untuk sementara yang bisa kami sampaikan terkait beasiswa, terkait program beasiswa, prestasi atau saintis, dan juga program beasiswa 1 Desa 2 Sarjana yang ada di kantor kami, seperti itu. Monggo nanti kurang lebihnya, apabila teman-teman dari mahasiswa ingin mencari informasi atau apa, silakan diakses di webnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, itu bisa. Langsung aja atau mungkin langsung datang ke kantor juga lebih bagus seperti itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada Bapak materinya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang kedua, yaitu Ibu Hafiza N. Amrina, SPD, MPD. Beliau merupakan dosen cantik dari kampus TIK Cendekia Bojonegoro, dan beliau merupakan alumni dari Universitas Negeri Surabaya. Kepada Ibu Hafiza N. Amrina, SPD, MPD, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Suara saya bisa didengar, Mbak, dari sana? Mbak Sofia bisa dengar suara saya? Bisa ya? Oke. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Tri Suwarno SHMM, selaku Ketua SD Cendekia Bojonegoro. Yang kami hormati juga Bapak Heru Martono, Bapak Heru Martono Eskom dari Dinas Pendidikan, mohon maaf. Terima kasih atas pemaparannya tadi Bapak. Kemudian yang saya banggakan dan saya cintai adalah seluruh tim acara BEM Stekia 2020 yang pada hari ini mampu menyelenggarakan webinar yang luar biasa, di mana webinar ini diharapkan bisa menjembatani tersebar luasnya beasiswa ke seluruh pelosok Bojonegoro, begitu. Kemudian tadi kalau Pak Heru Martono sudah memaparkan beasiswa-beasiswa apa saja yang ada dari Pemkab Bojonegoro, dari Dinas Pendidikan. Nah, ini saatnya saya pemaparannya beda. Ini bagaimana beasiswa yang ada di perguruan tinggi, mencakup nanti ada KIP kuliah, kemudian ada juga beasiswa dari perguruan tinggi, ya. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya, Mbak, untuk KIP dulu. Bisa ditampilkan slide-nya, Mas Rifki, bisa ditampilkan slide-nya, Mbak Sofia, bisa dibantu saya menampilkan slide saya? Iya, bentar Bu. Iya.
masih proses ya ini. Mbak Sofia bisa dengar saya? Halo? Iya, sebentar Ibu ya. Iya, oke. Tunggu ya, Bu Mina. Masih proses, ya, ditunggu ya. Sembari menunggu slide-nya, yang harus diketahui adalah gini, tujuan acara ini tadi mungkin dari Ketua Panitia belum sambutannya, lupa untuk menyampaikan tujuan dari acara ini adalah di mana untuk memberikan wawasan kepada calon mahasiswa bahwasannya jangan takut untuk kuliah. Maksudnya jangan takut untuk kuliah adalah jangan takut untuk tidak bisa kuliah hanya gara-gara keterbatasan ekonomi. Ya, kenapa? Karena ternyata pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bersama-sama bergandengan tangan beserta perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta memberikan kesempatan yang sangat luas dan sangat besar kepada seluruh calon mahasiswa untuk kuliah dengan bantuan beasiswa. Masih belum ya ini ya, Mas Rifki? Belum, masih proses. Nggak memuat ini. Oke. Oke. Jadi nanti yang akan saya paparkan sebelum sambil nunggu slide-nya, ada 3 hal. Ada nanti KIP kuliah. KIP kuliah itu beasiswa dari Kemdikbud RI, pengganti bidik misi yang akan diberikan kepada seluruh perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia yang terakreditasi B tentunya. Kemudian nanti juga saya akan menyampaikan beasiswa yayasan dari, oh ini sudah ada. Sudah ya, oke. Suara saya masih bisa didengar ya, masih bisa didengar. Mudah-mudahan. Oke. Start dari KIP, Kartu Indonesia Pintar. Mungkin banyak dari mas mbaknya di sini peserta webinar calon mahasiswa baik mahasiswa perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri yang punya kartu Indonesia Pintar di dompetnya masing-masing. Nah, ini apa fungsinya kartu Indonesia Pintar? Kali ini kita akan kupas tuntas. Apa gunanya itu punya kartu? Next slide mungkin, silahkan. Oke. Kebijakan KIP kuliah dari Presiden artinya bisa dibaca sendiri, tahun 2020 memperluas sasaran beasiswa. KIP kuliah ini sebenarnya adalah transformasi dari bidik misi. Kalau tahun-tahun lalu itu namanya bidik misi. Sekarang bertransformasi di tahun 2020 ini menjadi beasiswa KIP kuliah. Kenapa bertransformasi? Kalau dulu beasiswa bidik, apa bedanya? Kalau dulu bidik misi itu adalah beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu, bagi calon mahasiswa yang kurang mampu. Pun demikian dengan KIP kuliah. Sekarang masih mahasiswa yang kurang mampu, tetapi diutamakan adalah mereka yang punya kartu KIP kuliah. Kenapa? Karena dari kartu KIP kuliah tersebut bisa menunjukkan bukti bahwasanya benar-benar mereka adalah dari kalangan menengah ke bawah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah hanya pemilik kartu KIP saja yang bisa mendapatkan beasiswa KIP kuliah ini? Tentunya tidak. Next slide. Next slide. Oke. Nah, ini dulu ya. Kita mengapa KIP kuliah itu penting? Nah, kenapa ini kok harus ada beasiswa KIP kuliah? Yang pertama adalah karena APK Indonesia itu masih 35,69%. Apa itu APK? Ini adalah gini. Di Indonesia itu anak usia 19, remaja usia 19 sampai 23 tahun itu dikatakan sebagai usia di mana mereka itu harusnya mengenyam pendidikan tinggi. Mereka harusnya kuliah, tetapi di Indonesia ternyata anak muda usia 19 sampai 23 tahun itu yang berkuliah itu hanya 35,69%. Jadi selebihnya itu mereka banyak yang tidak kuliah. Nah, ini sangat menyedihkan, sangat
memprihatinkan. Kemudian sarjana yang pengangguran itu ternyata masih ada 6,24%. Artinya masih ada sarjana yang pengangguran. Tapi ini lumayan kecil karena cuma 6,24%. Ya. Kemudian indeks daya saingnya itu kita masih 50/141. Jadi indeks daya saing pemuda-pemudi kita masih cukup rendah. Kemudian mengapa kok KIP kuliah masih penting? Ternyata adalah 40,51% tenaga kerja Indonesia itu lulusan sekolah dasar. Artinya sarjana hanya 9,75%. Artinya sarjana di Indonesia itu masih cukup memprihatinkan, kita masih butuh banyak sarjana. Indonesia masih butuh banyak sarjana. Sementara kalau kita lihat masih cuma 35% yang kuliah. Sehingga KIP kuliah itu penting untuk apa? Untuk supporting, untuk mendukung. Mendukung siapa? Mendukung mereka-mereka yang punya potensi tapi tidak mampu untuk menggapai pendidikan tinggi. Bisa slide selanjutnya, Mas Rifki, bisa dibantu? Oke, nah ini yang lagi tren nih, Mas Menteri. Apa itu kebijakan kuliah? Mas Menteri mengatakan bahwasanya memang masih banyak anak Indonesia yang mengalami putus sekolah. Namun dengan luas wilayah yang begitu besar, Indonesia telah masukkan anak-anak yang awalnya belum bisa mengakses pendidikan. Artinya dengan KIP kuliah ini diharapkan kebijakan KIP kuliah ini mampu mengakomodir calon mahasiswa yang kurang mampu, ya, dengan adanya sinkronisasi data dengan Kemensos dan Kemendagri. Artinya Kemensos punya apa sih? Oh, dia punya, Kemendagri punya KIP kuliah, punya kartu KIP, kartu Indonesia Pintar. Kemudian ada juga mungkin orang tuanya yang penerima PKH, itu dari Kemensos. Artinya kalau menerima PKH, punya KIP kuliah, punya kartu-kartu sosial lainnya, diartikan bahwasanya Anda, calon mahasiswa ini butuh untuk ditolong untuk pembiayaan kuliahnya. Lanjut, slide selanjutnya. Oke, nah ini, ayo kuliah, ya. Nah, KIP kuliah ini beda dengan beasiswa-beasiswa lainnya. KIP kuliah ini sasaran utamanya adalah mereka yang tidak mampu, tetapi mampu lolos seleksi PTN atau PTS. Ya, artinya yang harus digarisbawahi adalah mereka lolos dulu seleksi PTN dan PTS. Kalau PTN nggak mampu lolos, PTS bisa menampung. Seleksi PTS saya pikir cukup tidak terlalu sulit seperti PTN, artinya tetap kuliah di PTS, tetapi tetap dari yang dari golongan tidak mampu bisa ditolong untuk mendapatkan biaya pendidikan. KIP kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan sekolah menengah atas atau sederajat yang memiliki potensi akademik potensi akademik baik, tapi memiliki keterbatasan ekonomi, gitu ya. Fokusnya adalah keterbatasan ekonomi itu sendiri. Jadi jangan khawatir kalau misalkan Anda punya KIP kuliah, tapi Anda belum lolos PTN, itu kan tidak mungkin bisa untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah, tetapi Anda bisa melanjutkannya mungkin ke PTS yang seleksinya mungkin jauh lebih mudah daripada PTN. Nah, dari situ Anda juga masih berkesempatan mendapatkan beasiswa KIP kuliah yang full funded, yang sampai lulus nanti. Terus, walaupun demikian syarat prestasi KIP kuliah ditunjukkan masih ada syarat prestasi. Kenapa? Karena dari sekian banyak yang mempunyai KIP kuliah, kartu KIP kuliah itu, kita juga harus menyeleksi siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Next, selanjutnya. Oke, jenis KIP kuliah. KIP kuliah itu ada dua jenis. Yang pertama adalah KIP kuliah yang ditujukan bagi siswa dari kalangan yang tidak mampu. Nah, ini ya, jangan putus asa bagi yang tidak punya kartu KIP kuliah. Bu, saya nggak punya kartu KIP kuliah, berarti saya nggak bisa mengajukan beasiswa KIP kuliah dong. Tidak seperti itu. Artinya, KIP kuliah, kartu KIP kuliah itu bisa digantikan dengan kartu keluarga sejahtera atau KKS, kalau mungkin keluarganya punya KKS, atau kalau misalkan orang tuanya penerima PKH, yaitu program keluarga harapan, atau yang paling terakhir adalah PKH nggak punya, KKS nggak punya, kemudian KIP juga nggak punya, tetapi orang tua saya itu cuman gajinya itu cuma 2 juta Bu, sementara kami itu berlima, misalkan dalam satu keluarga itu ada 5, maka Anda juga masih
terhitung berhak untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Kenapa? Karena beasiswa KIP kuliah itu cara menghitungnya apabila kepala keluarga penghasilannya apabila dibagi dengan jumlah anggota keluarga maka tidak lebih dari 750. Contohnya misalkan gini, bapaknya penghasilannya 2 juta, sementara anggota keluarganya ada bapak, ada ibu, ada 2 adik, berarti 4. 2 juta dibagi 4 itu dalam 1 bulan, maka setiap orang itu hanya cuma 500.000. Nah, itu Anda juga termasuk salah satu kandidat penerima beasiswa KIP kuliah. Ajukan saja. Nah, bagaimana cara membuktikannya, Bu? Maka Anda minta surat keterangan tidak mampu SKTM dari desa atau kelurahan. Demikian. Next. Oh, sorry. Masih itu? Masih yang kedua adalah KIP kuliah afirmasi. KIP kuliah afirmasi ini adalah bagi orang Papua, wilayah 3T, yaitu terdepan, terluar, atau tertinggal, yang misalkan di Papua, di luar Jawa biasanya ini ya. Kemudian wilayah yang terkena dampak bencana alam, misalkan dulu itu Bojonegoro pernah kena banjir. Nah, waktu kena banjir itu pemerintah memberikan beasiswa PPA tambahan kepada para korban banjir, bagi mahasiswa yang terkena atau terdampak banjir yang ada di Bojonegoro. Waktu itu kalau nggak salah Stekia masih mendapatkan tambahan 40 kuota untuk beasiswa banjir waktu itu. Dan lumayan, 1 semesternya kita mendapatkan 2.400.000. Kemudian penyandang disabilitas, misalkan mohon maaf ada tunarungu, tunadaksa, dan penyandang disabilitas lainnya, itu juga bisa mendapatkan KIP kuliah afirmasi. Jadi bagi mereka penyandang disabilitas yang daftar kemudian lolos seleksi PTS atau PTN, maka kemungkinan mendapatkan beasiswa KIP kuliahnya besar sekali. Lanjut, Mas Rifki, bisa dilanjut. Oke, nah apa sih manfaatnya? Dapat apa KIP kuliah itu dapat apa sih, Bu? Nah, KIP kuliah itu bebas biaya kuliah, bebas biaya pendidikan itu dalam waktu 8 semester. 1 semesternya itu Anda dapat jatah 2.400.000 per semester yang langsung dibayarkan ke perguruan tinggi Anda. Jadi Anda nggak usah bayar SPP. Ditambah apa lagi? Ditambah masih ada biaya hidup sebesar Rp700.000 per bulannya. Anda itu wes dibayari kuliahnya, per bulannya masih dikasih uang dari pemerintah yang akan masuk ke rekening Anda sendiri, itu sebesar Rp700.000 per bulan. Selama berapa? Selama 4 tahun. Luar biasa kan? 700 kalikan aja 12 kali 4. Berapa itu? Ya, yang akan Anda dapatkan apabila Anda memperoleh beasiswa KIP kuliah. Lanjut slide-nya. Oke. Nah, ini jangka waktu pembaliannya berapa tahun, berapa bulan. Kalau Anda diterima sebagai mahasiswa baru, kemudian nanti lolos seleksi penerima KIP kuliah, maka Anda akan mendapatkan pembiayaan itu selama 8 semester atau 4 tahun itu bagi S1. Kalau diploma itu juga maksimal 8 semester, diploma 4 8 semester, diploma 3 otomatis 6 semester, diploma 2 itu 4 semester, dan diploma 1 itu maksimal 2 semester. Terus kemudian program pendidikan profesi, ada juga profesi ya, kalau misalkan Anda di dokter itu kan ada profesinya, dokter gigi, dokter hewan, nurse, itu ada juga profesinya, apoteker dia punya profesi, itu juga bisa dibiayai oleh KIP kuliah. Next, Mas Rifki. Nah, ini nih biasanya yang ditanya-tanya, syaratnya apa ya, Bu? Ya mau daftar, tapi aku nggak tahu caranya. Nah, ini persyaratan pendaftaran, yaitu penerima KIP kuliah, atau misalkan yang tadi ya, yang punya PKH keluarganya, atau yang punya KKS, terus kemudian ada yang punya kartu-kartu yang dari pemerintah itu. Nah, syaratnya itu, terus kemudian maksimal lulus 2 tahun sebelum. Jadi kalau misalkan sekarang tahun 2020, Anda yang lulusan tahun 2018 dan 2019 masih berhak untuk daftar ke beasiswa KIP kuliah ini di perguruan tinggi manapun. Ya. Kemudian serta memiliki NISN, NPSN, dan NIK yang valid.
Ya, itu nanti ditanyakan di sekolahnya, nomor induk sekolah dan nomor induk yang ada di sekolah ya. Terus kemudian siswa SMA, SMK sederajat yang lulus pada tahun berjalan dan potensi akademik baik dan mempunyai kartu tadi ya, kartu yang saya sebutkan tadi. Dan yang kurang mampu dan bagi yang nggak punya kartunya tadi ya, bisa meminta surat keterangan SKTM, surat keterangan tidak mampu dari desa maupun kelurahan. Kemudian otomatis lulus seleksi dulu. Seleksi apa sih? Seleksi kuliah dari siapa? Dari PTN atau PTS yang didaftar. Misalkan ke Stekia, ke kami, maka nanti akan ada tesnya. Nanti akan kami kumpulkan data-data Anda, akan kami tes, kami seleksi siapa aja yang menurut kami, nanti menurut tim seleksi, berhak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Oke, bisa dilanjut Mas Rifki? Ini saya kecepatan nggak ya ngomongnya? Moderator, saya kecepatan nggak ya Mbak ngomongnya? Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan bisa dipahami. Cepat nggak Mbak? Mas Rifki, saya kecepatan nggak ngomongnya? Saya kecepatan nggak ngomongnya? Enggak, Bu. Hah? Kecepatan Enggak. ya? Enggak. Udah cukup. Kalau cepetan protes ya, Bu Nina ngomongnya terlalu cepat. Ya, oke. Bisa. Next, ini mekanisme pendaftaran. Gimana caranya daftar kuliah ya? Daftar kuliah itu bisa online, bisa offline. Ya, kalau online Anda langsung aja klik kipkuliah.kemendikbud.go.id itu ya. Siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di sistem Kipkuliah pada laman https://kipkuliah.kemendikbud. Kemudian nanti di pendaftarannya itu nanti Anda diminta untuk memasukkan NISN, NIK, NPSN, alamat, kemudian penghasilan orang tua. Banyaklah di situ nanti isiannya online. Ya, setelah diisi baru nanti diklik untuk pendaftaran mandiri PTS. Kan PTN-nya sekarang mungkin sudah selesai, sekarang saatnya mungkin untuk pendaftaran mandiri PTS. Kemudian setelah mendaftar di portal ini ada langkah-langkahnya ya. Nanti mungkin kita bisa bagi ini PowerPoint-nya supaya bisa dipelajari. Karena kalau saya terangkan detail sekali nanti waktunya yang nggak cukup. Nanti mungkin di grup ya Mas ya, di grup nanti kita share untuk PowerPoint-nya ini. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di saya lewat grup tersebut. Gitu ya Mas dan Mbaknya. Oke, next. Mas. Oke. Nah, kalau online tadi ya di https://kipkuliah.kemendikbud.go.id. Nah, kalau offline bisa nggak? Bisa banget. Offline itu gimana sih? Offline itu bagi Anda yang nggak bisa mengakses online tentunya ya. Jadi ada berkas-berkas yang dikumpulkan. Kalau di Stekia, maka berkas seleksi Kipkuliah offline yang harus dikumpulkan adalah yang pertama bukti pendaftaran. Sudah daftar belum di Stekia? Kalau sudah daftar, tunjukkan buktinya, fotokopinya. Setelah itu formulir pendaftaran Kipkuliah. Formulir ini dari mana? Bisa di-download di stekia.ac.id. Nanti di belakang akan ada alamatnya ya di webnya. Formulir pendaftaran itu nanti bisa di-download di webnya. Jadi Anda download, Anda isi, kemudian Anda serahkan. Terus kemudian yang ketiga adalah kartu perlindungan sosial, KPS, terus ada juga PKH, program keluarga, atau ya kalau nggak punya KPS punya PKH, kalau nggak punya PKH punya KIP, kalau nggak punya KIP maka SKTM, surat keterangan tidak mampu dari desa ataupun kelurahan. Yang keempat adalah bukti bayar rekening listrik. Itu kalau bayar rekening listrik itu kan pasti ada bukti bayarnya ya, maka di situ nanti bukti bayarnya disampaikan. Terus SPPT, PBB itu pajak bumi dan bangunan rumahnya itu biasanya setiap tahun itu ada pajaknya. Minta ke siapa Bu? Minta ke bapak ibunya. Ya bapak ibu itu pasti nyimpan itu pembayaran pajak bumi dan bangunan itu setiap tahun pasti diminta dan pasti itu insya Allah disimpan lah. Diminta ke orang tuanya pajak PBB gitu, SPPT PBB gitu nanti orang tua pasti tahu. Kemudian foto apa aja? Foto anggota keluarga, foto rumah tampak depan, foto ruang tamu, foto dapur, foto kamar mandi, foto kamar tidur. Itu
itu gunanya untuk apa sih, kok kepo banget tentang foto-foto? Gunanya adalah untuk ya tadi membuktikan bahwasanya Anda benar-benar membutuhkan, ya kan? Kalau misalkan rumahnya aja di rumahnya ada gedongan, bagaimana bisa menunjukkan bahwasanya Anda itu berhak untuk mendapatkan KIP kuliah, ya. Nah, foto-foto ini juga nggak bisa dipalsu. Kenapa? Kalau misalkan fotonya dipalsu nih, foto ke rumah tetangganya yang yang kurang mampu. Nanti ada home visit. Nanti kami tim akan visit ke rumah. Bener nggak ini rumahnya misalkan Mas Rifki? Bener nggak ini rumahnya Mbak Sinta? Misalkan seperti itu. Di visit betul-betul. Oh, ini rumahnya sesuai dengan data yang telah dimasukkan ke kami. Demikian. Next slide. Oke, nah ini yang jangan sampai kelewatan. Kok ketutup hitam-hitam ya Mas Rifki itu? Timeline KIP kuliah, timeline itu jadwalnya. Maret sampai Agustus itu pendaftaran, paling lambat bulan ini 28 Agustus 2020. Pendaftaran KIP kuliah bulan ini ya, paling lambat di Stekia 28 Agustus 2020. Pendaftarannya bisa online offline, tadi saya sampaikan kalau online itu lewat KIP kuliah kemendikbud.go.id, di situ ada alamatnya. Terus kemudian kalau offline tadi mengumpulkan pendaftar berkas-berkas offline-nya tadi ke siapa? Ke kampus ya, ke bagian kemahasiswaan. Terus saya pengen tahu syarat-syaratnya lebih detail, Bu. Bisa akses aja ke www.stekia.ac.id atau www.stekia.ac.id. Ya, itu pendaftarannya jangan sampai kelewat tanggal 28. Kalau misalkan ada kesulitan, silakan nanti hubungi saya. Nomor saya bisa di-share nanti ya, supaya misalkan ada yang kesulitan atau kebingungan bisa langsung hubungi saya. Terus tes tulis dan wawancara itu akan kami jadwalkan 31 Agustus dan 1 September. Ada wawancaranya. Kenapa? Ya tadi untuk mengetahui benar nggak Anda itu berhak untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Betul apa tidak Anda itu sesuai dengan target dari KIP kuliah ya. Kemudian home visit dan finalisasi itu 2 sampai 4 September itu di home visit. Jadi nanti yang lolos tes tulis dan wawancara nanti akan berapa yang lolos. Terus kemudian nanti akan divisit. Tidak semua divisit tapi yang lolos seleksi aja. Misalkan taruhlah untuk KIP kuliah tahun ini Stekia itu punya jatah 24 mahasiswa ya. Untuk prodi akuntansi dan manajemen itu 24 totalnya. 24. Jadi 24 nanti, nah misalkan yang daftar 100 di kuliah, maka nanti 50 besar itu akan kami lihat visit, untuk kami lihat ini bagus apa enggak, baru nanti akan kami tentukan tanggal 14 September 2020 siapa saja 24 calon mahasiswa atau mahasiswa Stekia yang berhak mendapatkan beasiswa KIP kuliah selama 4 tahun dan mendapatkan biaya hidup 700.000 per bulannya. Gitu ya. Jadi itu timeline-nya, tanggal-tanggalnya jangan sampai lupa. Nanti saya akan share juga di www.stekia.ac.id di webnya. Jadi nanti kalau misalkan lupa, cek aja di web. Atau nanti saya juga akan share di IG-nya Stekia, ya biasanya Anda kalau suruh lihat web itu susah ya, males. Kalau di IG kan selalu mantengin IG, jadi nanti juga akan saya share di IG Stekia. Next, terakhir Mas. Ini ya, ini alamat penting banget untuk dicatat. Ini nanti kalau dicatat mungkin rumit, nanti di-share aja ya Mas Rifki dan kawan-kawan. Alamatnya adalah https://kipkuliah.kemendikbud.go.id. Terus kalau misalkan mau tahu tentang KIP kuliah yang ada di Stekia, maka itu ada alamatnya juga di bawah stekia.ac.id. Itu sekilas tentang KIP kuliah. Nanti mungkin kalau ada tanya-tanya silahkan langsung di chat room ya, silahkan bagi yang tanya. Nanti Mbak Sofia nanti bisa memfasilitasi untuk pertanyaan-pertanyaan terkait KIP kuliah. Nah, sekarang lanjut beasiswa yang lain. PPA-nya Mas, slide yang lain. Oke. Sudah ya. Slide beasiswa PPA dan beasiswa yayasan.
saya masih menunggu slide-nya dari Mas Rifki. Ditampilkan mungkin beasiswa PPA dan beasiswa yayasannya. Oke, nah full screen mungkin Mas ya. Oke, nah tadi beasiswa KIP kuliah. KIP kuliahnya untuk tahun ini untuk mahasiswa baru kita jatahnya untuk 24 mahasiswa baru ya. 24 itu untuk prodi akuntansi dan manajemen ya, totalnya 24. Jadi yang belum lolos nanti, yang belum lolos jangan khawatir. Kenapa? Karena di Stegia itu masih ada beasiswa yang lain. Apa itu beasiswanya? Kita masih ada beasiswa yayasan dan beasiswa PPA dari Kemdikbud. Kalau yayasannya dari Yayasan Al Khairiyah, kalau beasiswa PPA-nya dari PPA-nya dari Kemdikbud. Next. Sekedar untuk informasi saja bahwasanya PPA untuk tahun ini enggak dari Kemdikbud dihentikan. Dihentikan untuk apa? Untuk diganti dengan beasiswa yang lebih lagi. Yang namanya sekarang adalah beasiswa UKT atau beasiswa SPP. Nah, alhamdulillah Stegia untuk tahun ini dapat bantuan yang besar sekali dari pemerintah ya. Kita dapat hampir 125 kuota. Dan sepertinya akan ada tambahan lagi sehingga nanti totalnya adalah 152 atau 151, saya lupa tepatnya. Itu kuota untuk beasiswa UKT dan beasiswa beasiswa UKT atau beasiswa SPP. Yang sebenarnya itu adalah juga transformasi beasiswa PPA gitu ya. Itu sekedar selingan aja. Nah, sekarang kita masuk ke beasiswa yayasan dulu. Nah, tadi kalau nggak dapat misalkan nanti ya belum beruntung di KIP, masih ada beasiswa yayasan. Jangan khawatir, don't be worry. Ada beasiswa yayasan itu sama, diberikan mulai dari semester awal, semester 1 sampai semester 8. Sampai lulus dapat beasiswa. Syaratnya apa? Syaratnya adalah siswa yang mempunyai prestasi akademik. Ya, otomatis Anda kami wajibkan untuk punya prestasi akademik, entah itu nanti ranking paralel atau mungkin pernah menjuarai prestasi akademik apa di sekolah atau mungkin di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Kemudian yang ketiga adalah siswa yang mempunyai prestasi non-akademik tingkat daerah. Non-akademik juga kami perhitungkan. Non-akademik seperti apa? Misalkan pernah lomba tilawah Quran, terus misalkan pernah juara lari tingkat provinsi, ya juara lari maraton atau misalkan lari apa, yang jelas bukan lari dari kenyataan ya. Terus misalkan pernah jadi lomba bulu tangkis, misalkan tingkat provinsi atau tingkat internasional juara 1 lomba dayung atau apa, itu nanti bisa sekali untuk mendapatkan beasiswa yayasan karena Anda termasuk siswa yang mempunyai prestasi non akademik ya. Kemudian yang nomor 4 adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga prasejahtera tadi ya. Kalau misalkan Anda dari kalangan kurang mampu atau misalkan mungkin orang tua Anda belum belum diberikan kemampuan untuk membiayai Anda untuk di perguruan tinggi, maka kami menyediakan beasiswa yayasan untuk mengakomodir nih Anda-Anda yang punya prestasi tapi belum bisa kuliah. Jadi jangan khawatir lah, banyak beasiswa. Next. Nah, persyaratannya kalau beasiswa yayasan itu persyaratannya adalah bukti pendaftaran, harus daftar dulu. Kenapa? Karena kalau PTS itu kan nanti jangan-jangan Anda daftar beasiswanya aja, ternyata setelah dapat beasiswa Anda pergi ke perguruan tinggi yang lain. Itu kan nanti kasihan kepada yang lain yang mungkin juga berharap beasiswa. Jadi harus daftar benar-benar pasti saya mau kuliah di Stegia. Yang kedua adalah mengisi formulir beasiswa yayasan. Nanti beasiswa yayasan ada formulirnya, minta kemana? Minta ke kemahasiswaan. Datang ke kampus, cari nanti Bu Nina, di mana tempatnya, nanti minta formulirnya. Terus yang ketiga, surat rekomendasi dari kepala sekolah, harus ada rekom dari kepala sekolah. Kenapa? Karena ini untuk membuktikan kalau Anda benar-benar berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Yang keempat adalah bukti prestasi, misalkan pernah juara dayung, maka bukti prestasinya apa? Pialanya. Apakah pialanya dibawa? Enggak, ya pialanya cukup difoto, atau misalkan piagam, atau misalkan apa yang membuktikan bahwasanya itu Anda punya prestasi. Next.
beasiswa PPA. Nah ini nih, beasiswa PPA ini untuk Anda lagi, misalkan tadi KIP kuliah nggak lolos, yayasan juga belum beruntung. Nah, masih ada harapan? Masih. Apa itu beasiswa PPA? Atau sekarang lagi bertransformasi namanya beasiswa UKT atau beasiswa SPP. Kenapa saya nggak ganti ini judulnya jadi beasiswa UKT atau SPP? Kenapa? Karena saya masih berkeyakinan setelah pandemi, beasiswa UKT atau SPP ini akan berganti nama lagi ke fitrahnya, ke asalnya, itu beasiswa PPA. Karena kalau beasiswa UKT atau SPP ini sebenarnya adalah beasiswa yang khusus dikucurkan dari pemerintah pusat untuk membantu mahasiswa yang terdampak COVID-19. Tapi kalau beasiswa PPA ini, beasiswa yang rutin diberikan, kalau ini stake-nya sudah dapat dari Kemdikbud itu sejak sudah hampir, kalau usianya kita 20 tahun, berarti hampir 18 tahun mungkin kita sudah dapat beasiswa Kemdikbud ini, PPA ini. Itu untuk siapa PPA-nya? Untuk mahasiswa semester 3 dan 7. Jadi kalau PPA ini harus sedikit lebih sabar. Masuk dulu kuliah 1-2 semester dulu, baru nanti akan kami usulkan untuk di Kemdikbud beasiswa PPA semester 3 nanti ya. Nah, mungkin panitia BEM juga di sini banyak yang merasakan beasiswa PPA-nya, banyak yang dapat gelontoran beasiswa PPA-nya. Kenapa? Karena saya selalu utamakan bagi mereka yang ikut organisasi kemahasiswaan, BEM, Ormawa, organisasi kemahasiswaan, UKM, kegiatan kemahasiswaan, mereka yang aktif, mereka yang selalu memberikan sumbangsi ke Stekia. Yang kedua, bagi yang mempunyai IPK di atas 3,00, IPK itu mungkin Anda bingung ya, ini calon mahasiswa dikasih tahu IPK. Apa itu IPK? Indeks prestasi kumulatif. Itu nilai. Oh, cuma 3, Bu, rendah banget. IPK itu paling tinggi 4,00. Jadi 3 itu sudah tinggi. Jadi jangan Anda membayangkan, adalah 3,00 rendah sekali. Harusnya kan 9 atau 10. IPK itu paling tinggi 4,00. Jadi 3,00 itu juga sudah tinggi. Kemudian mempunyai prestasi akademik dan non-akademik. Tadi ya, prestasi akademik dan non-akademik. IPK-nya bagus, peringkatnya selalu di atas, misalkan waktu di perguruan tinggi, terus kemudian misalkan pernah menang lomba futsal atau lomba menyanyi pun itu termasuk non-akademik ya. Lomba menyanyi, lomba menari, lomba renang, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Itu dihargai betul. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga prasejahtera. Kembali lagi, tujuan beasiswa itu adalah untuk membantu tadi loh, yang sekian persen yang belum kuliah. Kan yang kuliah baru 35%, itu kita asumsikan bahwasanya mereka adalah keluarga mampu. Maka masih ada 64,sekian persen masyarakat Indonesia usia 19 sampai 23 tahun yang ternyata belum berkesempatan nih kuliah, belum kesempatan nih mengenyam pendidikan tinggi. Nah, ini harus dibantu. Ya, harus dibantu, harus dipush, harus difasilitasi supaya grade-nya kita naik. Alhamdulillah kalau nanti misalkan usia kuliah 19 sampai 23 tahun itu di Indonesia ternyata yang kuliah adalah misalkan 90% atau 99%. Itu harapan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, dan seluruh masyarakat Indonesia. Gitu ya. Terus yang terakhir, Mas Rifki. Wah, ini yang terakhir. Tadi dengerin Bu Nina ngomong panjang kali lebar, capek, nggak mudeng, nggak paham. Jangan khawatir, nanti slide-nya kita bagi. Slide-nya dibagi. Selain slide dibagi apa? Nanti Anda bisa mengakses semua informasi lewat stekia.ac.id. Atau IG-nya aja deh. Kalau misalkan susah mengakses web, follow IG-nya aja @stekia. Itu nanti bakal banyak informasi-informasi. Terus nanti bisa mungkin nomor handphone saya juga bisa di-share, Mas Rifki boleh, ya. Mbak Sofia boleh di-share nomor handphone saya. Gunanya untuk apa? Untuk WA-an sama saya. Iya, untuk apa? Untuk tanya semua tentang beasiswa. Enggak apa-apa, saya layani. Ya, insya Allah kalau saya nggak sih, saya pasti insya Allah 99% dibales. Ya, 99% dibales, 1%-nya biasanya ketimbun, dan insya Allah saya usahakan tidak tertimbun. Ya, jadi jangan malu hubungi saya, jangan malu untuk datang ke kampus Stekia. Siapa tahu Anda adalah bagian dari
mahasiswa yang ternyata nanti berhak untuk mendapatkan beasiswa baik dari Pemkab, dari Kemdikbud, Kipkuliah, ataupun dari Stekia, gitu ya. Saya pikir cukup dari saya. Kalau pasti nanti ada pertanyaan, tanya saja di chat room, tanya, jangan malu-malu. Kalau saya bisa, insya Allah saya akan jawab. Terima kasih dari saya. Saya tunggu pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Riza N. Amrina atas materi-materinya. Untuk selanjutnya yaitu memasuki acara diskusi dan sesi tanya jawab. Ikutin ingat saya bisa via melalui Zoom. Gue belajar kue. Valeno Benaya bisa bertanya, silakan. Di chat room. Kalau malu, chat room aja. Nah ini. Ada pertanyaan itu. Halo, Mbak Sofia. Di chat roomnya ada pertanyaan sepertinya. Pertanyaan dari Valeno Benaya. Pertanyaannya, saya mau bertanya bagaimana kalau orang tua terdampak ekonomi COVID bisa mendapat rupiah. Terima kasih. Ini untuk siapa pertanyaannya, Mbak? Saya ya. Iya, Bu, mengenai KIP kuliah. Iya, pertanyaannya. Oke. Itu ya, ortu terdampak COVID. Bisa sekali. Kenapa? Karena ini tadi loh, apa sih tujuannya beasiswa, semua beasiswa ya, sebenarnya tujuannya itu satu, untuk meringankan bagi Anda yang terdampak COVID atau mungkin dari keluarga kurang mampu. Ya, bisa sekali. Bisa sekali. Tadi ya, dengan cara kalau nggak punya kip kuliah, atau mungkin punya kartu PKH, atau mungkin punya KIS, kartu Indonesia Sehat, ya, itu, atau mungkin punya SKTM, surat keterangan tidak mampu dari desa, bisa langsung saja diajukan, bisa banget. Next, pertanyaan yang lain mungkin. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, bisakah kebijakan program Satu Desa Dunia Sarjana dinikmati masyarakat yang tidak mampu, tidak harus kuliah sadistik. Pertanyaannya ditujukan untuk Bapak Heru. Halo Bapak Heru. Iya, pertanyaannya. Ya, halo. Bisakah kebijakan program dua sarjana ini dinikmati tidak mampu, tidak harus kuliah di negeri, tapi bisa di Stegia? Ya, oke, terima kasih. Mohon izin ya untuk menjawabnya ya. Terkait apakah bisa kebijakan Satu Desa Dua Sarjana ini untuk menyasar ke perguruan tinggi swasta ya, nonton nggih. Jadi tidak hanya jadi memang Kasih jawab. mungkin yang lain bisa di-unmute dulu. Jelas suara saya, Mbak? Ya, sudah Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Saya ulangi ya. Terkait pertanyaan yang diajukan tadi, ya, kami di sini melaksanakan prosedur dan mekanismenya itu memang dilandasi atas dasar juknis dan pergub. Tetapi kalau memang dari pihak mahasiswa ini mengharapkan Satu Desa Dua Sarjana untuk bisa mengcover juga di cendekia ataupun lebih tepatnya di perguruan tinggi swasta ya, itu nanti
akan kami informasikan ke pimpinan. Dalam arti di sini adalah ke Ibu Bupati selaku yang punya program beasiswa satu desa dua sarjana. Jadi ini di sini kami catat itu merupakan sebuah apresiasi dari teman-teman mahasiswa supaya program beasiswa satu desa dua sarjana ini bisa mengcover mahasiswa-mahasiswa yang ada di perguruan tinggi swasta yang ada di Bojonegoro. Sebenarnya untuk beasiswa yang khusus untuk PTS atau perguruan tinggi swasta itu Pemkab Bojonegoro juga mengeluarkan. Tetapi yang mengeluarkan atau yang membidanginya adalah di Pemkab lantai 5 itu bagian Kesra. Jadi saya ulangi, untuk program beasiswa satu desa dua sarjana ini memang untuk sementara itu untuk mengcover di perguruan tinggi negeri saja. Tetapi nanti kalau misalkan ada dari teman-teman mahasiswa ini yang menghendaki program satu desa dua sarjana ini juga bisa mengcover di PTS atau di Cendekia ataupun dimanapun itu, nanti akan coba kita informasikan ke Pemkab Bojonegoro apakah bisa kebijakan itu ditambahkan di Pergub maupun di juknisnya seperti itu. Nah, mungkin itu jawaban dari kami. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan. Oke, terima kasih disampaikan kepada Bapak Heri Martono. Pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa Pemkab lebih mengutamakan PTN daripada PTS, padahal hal mutu dan kualitas dengan tidak menggunakan standar penerimaan PNS yaitu PTS yang akreditasi minimal B. Selanjutnya itu apa artinya Pemkab tidak peduli dengan PTS dan dia tidak mampu membuat program Bupati Bojonegoro. Pertanyaan ditujukan kepada Bapak Heru Martono. Apakah pertanyaannya jelas, Bapak? Mungkin yang pertama dulu tadi ada beberapa pertanyaan ya. Iya. Ya mungkin satu pertanyaan tapi kan panjang ya, bermacam-macam ya. Benar. Iya, mungkin bisa satu-satu dulu nanti kita jelaskan. Yang pertama tadi, kenapa Pemkab lebih mengutamakan PTN daripada PTS, padahal di dalam hal mutu dan kualitas tidaklah kalah dengan negeri. Mengapa tidak menggunakan standar penerimaan PNS yaitu PTS yang terakreditasi minimal B? Artinya Pemkab? Apakah ini artinya Pemkab tidak peduli dengan PTS seperti itu, Pak? Oke, terima kasih ya. Saya akan mencoba menjawabnya. Jadi gini, sebenarnya Pemkab itu tidak, misalnya itu memandang sebelah mata PTS ataupun PTN tidak. Tetapi seperti tadi yang saya jelaskan, ya, bahwa Pemkab Bojonegoro ini memberikan beasiswa di PTS dan juga di PTN. Ya, cuma yang menyelenggarakan berbeda seperti itu. Jadi kalau di Dinas Pendidikan di kami itu hanya diminta
ataupun ditunjuk untuk menyelenggarakan beasiswa khusus untuk perguruan tinggi negeri, kebetulan itu. Tetapi untuk yang perguruan tinggi swasta itu diselenggarakan oleh bidang lain atau bagian lain ya, yang kebetulan ada di Pemkab lantai 5 bagian Kesra, seperti itu. Terima kasih Mbak, saya kembalikan lagi. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Heru. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Adi 5628. Pertanyaannya, saya mau bertanya, saya sudah daftar ke IP kuliah di STIE, dan selanjutnya kapan ya? Pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Nina. Oke. Sudah daftar ke kuliah, oke, online atau offline? Ya, mungkin salah satunya online atau offline. Tadi saya kan punya di apa? Sebenarnya tadi sudah ya di timeline-nya ya. Di timeline di slide-nya. Nah, ini tadi. Timeline-nya itu kalau tes tulis dan wawancara itu tanggal 31 Agustus dan 1 September. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Misalkan karena ini social distancing ya, physical distancing, jadi tidak memungkinkan kita tesnya bareng-bareng sejumlah orang. Jadi nanti akan kita jadwalkan dua kali ya. Nanti jadi misalkan Mbaknya tadi siapa yang tanya? Mbak Sofia tadi siapa yang tanya ya? Penanyanya. Penanyanya siapa? Namanya Sofia. 6328. Oh, enggak ada namanya ya. Mbak atau Mas itu tadi nanti nomornya akan dihubungi. Nanti kemungkinan kan ada tanggal 31 Agustus atau 1 September. Itu nanti salah satunya. Kalau nggak dapat yang 31 berarti dapat yang 1 September. Nanti akan dijadwalkan. Jadi nggak semuanya bareng-bareng karena tadi harus patuh protokol kesehatan. Begitu. Terima kasih Mbak Sofia. Oke, terima kasih disampaikan kepada Bu Nina. Halo, suaranya Mbak Sofia kayaknya terlalu kecil ya? Atau saya aja ini media, audionya saya yang kekecilan. Suaranya kecil. Terima kasih disampaikan kepada Bu Nina. Halo. Suaranya bagus ini, tapi kecil. Sama-sama Mbak Sofia, terima kasih juga. Iya. Barangkali ada pertanyaan. Audionya saya. Pertanyaan masih kami buka. Barangkali untuk teman-teman yang mau bertanya boleh bisa langsung chat via Zoom ya. Terima kasih. Bila tidak ada pertanyaan lagi, untuk nanti di grup WhatsApp Scholarship for Everyone, akan share materi dari Bu Nina dan juga nomor WhatsApp dari Bu Nina. Mohon izin. Iya, Pak. Iya, mohon izin. Tadi saya kelupaan. Karena ini kan ada juga dari teman-teman yang belum kuliah juga ya, yang dari SMK maupun SMA yang mau melanjutkan kuliah. Mungkin tadi saya sudah minta dari tim dari BMSD Cendekia tadi mengirimkan link ya. Iya, Pak. Mungkin bisa ditampilkan dulu, bisa ditampilkan. Itu nanti silakan ditampilkan link tadi yang saya kirim, kemudian sekalian nomor HP saya juga.
Mungkin linknya Untuk- saja nggak apa-apa, linknya Oh saja. iya, nomor HP-nya nanti kan ini ada grup WhatsApp-nya itu Pak. Nanti saya bagikan. Oh iya, mungkin juga linknya. Jadi Iya. ini ya, nanti misalkan dari teman-teman, baik dari yang mungkin sudah kuliah ataupun mungkin yang baru lulusan SMA atau SMK, yang mungkin sudah pasti diterima di perguruan tinggi negeri, itu bisa mengajukan yang 1 desa 2 sarjana ya, untuk yang perguruan tinggi negeri. Tetapi yang mungkin sudah kuliah semester 1, 2, 3, atau mungkin 4, itu bisa kalau memang sesuai dengan jurusan tadi yang saya kasih, yang saya berikan, itu bisa juga di investasi ataupun saintis, atau mungkin bisa juga langsung chat di nomor WA saya. Nah, ini contoh proposal-proposal jadi untuk mengajukan pendaftaran di kami. Seperti itu kurang lebihnya. Nanti linknya bisa dibagikan. Terima kasih. Ya, Pak. Alhamdulillah kita telah sampai di Alhamdulillah kita telah sampai di Terima ujung kasih banyak acara. kepada narasumber. Terima kasih banyak kepada narasumber atas informasi dan sesuai yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi para peserta yang mengikuti acara webinar pada hari ini. Diucapkan juga terima kasih kepada Ibu Nina Dan diucapkan juga terima kasih kepada Ibu Nina SPD, MPD, dan juga dan Bapak juga Amrina SPD, MPD dan juga Bapak Heru Martono. Ya, siap. Terima kasih. Sama-sama Mbak, terima kasih Ya, juga. jangan lupa setelah ini Ya, jangan lupa setelah masih ini ada door prize. Kami akan door prize. mengumumkan Kami akan mengumumkan pemenang door prize via WhatsApp. Saya mewakili seluruh Saya panitia mewakili yang seluruh bertugas panitia yang bertugas atas menyampaikan mohon maaf atas ada salah kata atau ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. KN ya.